Oke, jadi hari ini kita sebenarnya sih ini udah pada tahu mungkin ya. Kita akan belajar membuat animasi di Canva. Tapi sebelum bikin animasinya, kita bikin komiknya dulu karena ya, animasi yang akan kita buat itu semacam komik seperti yang aku pernah kirim ke grup apa info proyek Carivitas ya. Jadi seperti komik, terus nanti ada animasinya. Jadi orangnya itu bisa jalan-jalan gitu ya. Nah, ada beberapa tahapan. Nanti kita lihat tahapannya apa aja. Hari ini kita bikin komiknya dulu ya. Oke, jadi apakah kamu suka nonton film animasi? Nah, ini contohnya ya. Si Minions. Siapa aja yang terlibat dalam membuat film animasi? Nah, ada penulis, ilustrator, animator, voice actor, dan lain-lain. Penulis dan ilustrator biasanya di awal ya, di apa namanya, pas awal sebelum animasinya dibikin, tentu aja harus bikin ceritanya dulu, bikin apa, desain karakternya. Jadi misalnya si guru ini harus, oh karena dia jahat dia harus pakai baju hitam gitu. Terus kalau yang ini yang lucu-lucu nih kayak pisang. Minions ini warnanya kuning gitu ya. Nah, setelah jadi desainnya, ceritanya juga udah ada, baru bikin animasinya gitu. Dan ini nanti ada yang pengisi suaranya. Nah, jadi sebenarnya animasi itu apa sih? Nah, animasi itu sebenarnya cara membuat tokoh atau benda di dalam gambar seolah-olah bergerak. Jadi kalau kita gambar tuh kan gambarnya nggak bergerak ya. Tapi kalau kita bikin gambarnya ada beberapa gambar, misalnya ini ada 5 gambar, seolah-olah dia dari sini mau loncat gitu sampai di atas dan dia sampai ke bawah lagi setelah meloncat kayak gitu. Jadi caranya itu gambar beberapa pose yang menunjukkan pergerakan lalu ditampilkan dengan cepat sehingga seolah-olah gambarnya bergerak. Nah, kebayang ini kan kalau kayak begini aja kan kayak patah-patah gitu ya animasinya. Kalau mau lebih smooth, kebayang tuh ada berapa gambar yang harus dibikin oleh si animator. Nah, siapa yang membuat animasi? Nah, seorang animator adalah orang yang membuat animasi dengan cara menggambar dan mengoperasikan software animasi. Jadi, eh, secara tradisional animasi itu dibuat dengan cara menggambar banyak sekali pose, tapi sekarang udah ada softwarenya ya, jadi bisa membantu untuk supaya nggak terlalu banyak gambar posenya. Dan mereka biasanya nggak kerja sendiri, mereka kerja di satu tim di sebuah studio animasi. Terus kayak gimana sih contohnya gitu. Nah ini yang biasa anak-anak suka Doraemon. Ini masih animasi 2D. Kalau yang ini udah 3D ya. Dia apa? eh, Lightning McQueen. Apa sih intinya car ya, car di Pixar. Nah, pertanyaannya sekarang apakah gambar pada animasi harus rumit dan keren? Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini kan ini gambarnya 2D ya, sederhana. Tapi karena dia ceritanya lucu, jadi orang pada suka kan. Kalau jadi satu animasi itu nggak mesti harus kayak gini yang 3D. 2D pun nggak apa-apa, yang penting ada cerita yang bagus supaya orang suka terhadap animasi tersebut. Nah, kalau kita lihat tadi, jenis animasi itu ada animasi tradisional kayak gini 2D dan ada animasi 3D juga sekarang udah ada softwarenya. Jadi kita bikin modelnya dulu, terus kita bikin tekstur, nanti kita render jadi satu model animasi komputer. Terus nanti ini dianimasikan di komputer. Terus ini ada stop motion, mungkin ada yang suka bikin kayak gini. Jadi misalnya nih tokohnya kita bikin kayak boneka gitu ya. Nah, terus digerakin nih dari ujung sampai ujung. Jadi dari ujung difoto, terus ngelangkah satu langkah difoto lagi, ngelangkah lagi difoto lagi. Jadi seolah-olah dia bergerak dari ujung ke ujung. Karena ini konsepnya sama seperti ini. Jadi pergerakan yang ditunjukkan oleh beberapa gambar ya. Terus ada juga animasi presentasi atau sederhana ini. Sebenarnya ini animasi yang dibuat oleh apa aplikasi presentasi ya. Contohnya Canva, terus PowerPoint, Google Slide. Itu mereka bikin animasi untuk membuat presentasinya lebih menarik gitu. Ada pop up.
apa teks, ada gambar gitu. Nah, tapi kita bisa pakai software ini buat bikin animasi yang sederhana. Jadi tokoh kita, misalnya ini ada orang nanti akan bergerak dari sini ke sini gitu, terus nanti dia ngomong apa, gitu ya. Jadi yang akan kita buat itu adalah animasi yang sederhana, yaitu komik dengan Canva. Nanti akan dianimasikan. Kenapa? Karena mudah. Canva itu kan rata-rata sekarang udah pada pakai ya dari SD sampai sampai orang kerja juga udah pakai Canva gitu. Terus dia cepat, bikinnya cepat dan ya bagus dalam arti kalau misalnya kamu nggak bisa gambar, ya di situ kan udah ada pilihan gambarnya dan itu bagus-bagus gitu. Dan terjangkau. Nah, jadi walaupun dengan pose dan ekspresi tokoh yang statis atau terbatas, ternyata kita bisa udah memadai dan efektif untuk menyampaikan pesan. Nah, karena sebenarnya the heart of creative arts is the story or the message in it, ya kan? Jadi misalnya nih, kamu bisa gambar, terus gambar kamu keren gitu. Oke, gambar kamu keren, tapi kalau misalnya nggak ada ceritanya, nggak akan jadi webtoon gitu atau nggak akan jadi webcomic, cuman jadi gambar aja gitu. Walaupun jadi seperti mungkin nanti gambarnya dipajang di museum atau gimana itu orang bisa menikmati gambar tersebut. Tapi kalau misalnya kamu bisa menambahkan cerita ke dalam gambar itu, nanti akan jadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang banyak gitu. Sama juga kayak kamu jago bikin video, terus kamu jago ngedit, tapi kalau nggak ada ceritanya, akan jadi video yang keren aja gitu. Tapi kalau misalnya di video ada ceritanya, berarti nanti bisa jadi film gitu ya. Jadi inti dari semua itu sebenarnya the message, pesan atau cerita di dalam karya seni kamu. Gitu. Nah, kenapa kamu perlu belajar animasi? To tell your own story ya enggak? Kalau misalnya apa? Kita pasti di dalam diri kita tuh ada sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada orang dan ada yang menyampaikannya lewat gambar, ada yang menyampaikannya lewat lagu, ada yang menyampaikannya lewat video gitu. Ada yang menyampaikannya lewat novel, cerpen kayak gitu. Nah, just tell your own story untuk apa? Melalui animasi ini gitu ya. Sehingga tujuan workshop ini sebenarnya memberikan keterampilan pada peserta agar dapat membuat konten untuk menyebarkan pesan kebaikan ya. Jadi marilah kita buat konten yang baik gitu. Kalau misalnya kamu lihat sekarang kan di medsos tuh banyak konten yang ngeprank lah apa gitu yang kurang bermanfaat ya. Nah, sekarang jadilah kita orang-orang yang baik dan menyebarkan pesan kebaikan ini. Oke? Okay? Nah, terus sebenarnya tahapan pembuatannya gimana sih? Gimana bikin animasi itu? Nah, yang akan kita buat itu pertama komik. Jadi kita bikin dulu komiknya, nanti komiknya itu kita animasiin. Ini tahap pertama, ini tahap kedua, tahap ketiganya baru nanti kita edit di CapCut ya. Jadi tahap satu sama 2 ini di Canva. Nah, ini tahap pertama cara membuat komik. Oke, jadi sebelum bikin animasinya ya kita bikin komiknya dulu gitu. Bikin komik gimana sih caranya? Apa yang perlu disiapin? Nah, yang pertama gambar tokohnya kita pilih yang faceless karena supaya bisa masukin apa emojinya ya ekspresinya. Supaya satu pose ini nanti bisa kepake untuk beberapa ekspresi gitu. Terus ekspresi tokohnya juga nanti kita siapkan. Ada di workbook ya, jadi nanti kamu bisa langsung pakai. Atau kalau mau cari sendiri juga bisa. Nanti di Canva kita cobain. Terus background atau propertinya, misalnya ada ini apa lapangan bola, nanti kita tambahin apa gawang gitu ya. Terus sama karena ini bentuknya komik, teks keterangan dan percakapan. Nah, sebenarnya apakah perlu banget gitu boleh nggak sih nggak pakai bulat-bulatan kayak gini gitu boleh aja jadi nanti kalau mau bikin animasi yang tanpa dialog kayak gini berarti nanti kamu harus simpan dialog tokohnya itu di file tersendiri gitu
Nah, kalau kamu udah pakai yang ada balon dialognya kayak gini, keuntungannya adalah kamu tinggal bacain di ini, tinggal bacain apa teksnya gitu. Pas kamu recording, kamu baca aja tuh yang di ini kayak gimana. Terus keuntungan yang kedua, kalau misalnya kamu udah bikin ada balonnya kayak gini, kamu bisa selain jadi video juga bisa jadi buku komik gitu ya. Nah, untuk gambarnya itu seperti tadi kan udah disiapin. Tapi kalau misalnya kamu mau bikin sendiri juga bisa. Jadi kamu bikin dulu misalnya di Ibis Paint, apa di Procreate, apa di Medibank. Kamu gambar dulu beberapa posenya gitu. Misalnya ini ada pose yang tangannya turun, ada yang pose tangannya naik gitu. Nah, nanti kamu tambahin ekspresinya di Canva gitu. Atau kamu bikin terpisah satu gambar buat pose, satu gambar lagi buat ekspresi ya. Oke, nah uh, selain itu tentu kita harus siapin ceritanya. Nah, yang mau kita bikin ini kan videonya singkat ya, antara 1 sampai 3 menit. Jadi ceritanya juga singkat aja. Kayak kemarin kita bikin komik itu kan cuma 6 panel gitu. Nah, misalnya kayak gini. Ini kan ada si Budi pulang sekolah misalnya. Setelah makan siang dia main bola, ibunya bilang, cepat pulang, siap-siap mau ngaji gitu. Terus dia keasikan main bola, pas azan akhirnya dia buru-buru. Pas di masjid ternyata salah bawa tas gitu, dia bawa tas sekolah bukannya tas ngaji. Akhirnya dia menyesal karena dia nggak bawa Al-Quran gitu. Nah, ini contoh singkat aja. Nanti kamu juga bikin seperti ini. Ini kan baru baru plotnya ya istilahnya. Nanti kamu lengkapin dialognya, misalnya kan pas di rumah Budi sampai di rumah terus dia bilang assalamualaikum Bu, aku sudah pulang gitu. Nah itu kamu tulis juga ya. Oke, nanti itu kita kerjain di workbook. Ini jadi workbook kamu, tempat kamu ngerjain ininya apa videonya. Nah bagian depan ini kan cuma introduction doang ya, nanti bisa kamu hapus. Nanti yang bagian belakang nih yang kamu isi. Nah, tulis nama, terus project detailsnya, kita bikin komik dulu, nanti dianimasiin, terus kita edit dan rekaman suara ya. Dan bentuknya adalah komik, ya kurang lebih 6 panel. Ini contohnya, contoh apa ceritanya. Terus ceritanya yang singkat aja, supaya animasinya juga singkat, antara 1 sampai 3 menit. Kalau misalnya kamu udah bisa, nanti akan bisa bikin yang lebih panjang ya, yang 1 jam gitu. Bikin cerita 1 jam. Terus untuk permulaan ya kita bikin video YouTube ukurannya 1920 kali 1080 px landscape supaya ruang gerak tokohnya di layar tuh lebih luas gitu. Nanti setelah itu kalau kamu mau bikin reels atau TikTok gitu itu bisa nanti apa layarnya jadi lebih sempit. Tapi kamu udah tahu konsepnya jadi kamu nanti bisa nerapinnya ya. Dan ini yang disiapin gambar tokoh, beberapa pose tokoh tanpa wajah, terus ekspresinya, gambar latar, balon percakapan dan keterangan. Ini contohnya ya. Jadi ini kan ada tokohnya seperti ini apa posenya kayak gini, terus ini ekspresinya, terus ini ada backgroundnya sama balon percakapan. Nah, kamu bisa pakai gambar yang ada di Canva atau yang disediakan oleh Carivitas. Tapi kalau kamu bikin sendiri juga nggak apa-apa ya, seperti tadi. Usahakan apa bikin tokoh yang outfitnya sama gitu, bajunya sama gitu, supaya orang nggak bingung. Kecuali kalau tokoh kamu kayak misalnya di apa animasi Naruto gitu kan, itu kan gambarnya si Naruto dengan gambarnya si Sasuke itu kan pasti beda. Nggak mungkin ketukar kan walaupun mereka pakai baju yang beda gitu. Nah, usahakan ini bajunya sama aja biar biar gampang orang mengenalinya ya. Kak, Ah, kenapa? kalau misalnya yang gambar faceless itu berapa minimal pesannya? Sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi kan nanti di video kamu kan kamu ini dulu, tentukan dulu dia adegannya mau ngapain. Terus nanti di adegan itu dia posenya kayak gimana. Misalnya di adegan satu dia main bola, jadi yang satu kakinya ke depan, yang satu kakinya ke belakang gitu. Terus di adegan lain dia cuma makan gitu, berarti mungkin ada pose duduk kayak gitu. Jadi tergantung adegannya apa. Kalau misalnya
ternyata satu pose aja lah gini, tangannya satu apa tangan dua ke bawah gitu terus ya lurus-lurus aja gitu posenya ya nggak apa-apa itu kan terserah kamu kayak gitu ya. Nah, untuk mencari dan membuat gambar di Canva gunakan menu elemen. Buat yang belum pernah main Canva, nah ini kan tampilan seperti ini nih. Nanti di sebelah kiri ini ada menu-menunya. Yang paling sering dipakai adalah elemen, text. Udah sih kalau aku itu aja, paling sama upload. Nah, Elements ini adalah kumpulan dari gambar yang disediakan oleh Canva yang bisa kamu pakai gitu. Nah, kalau teks itu adalah kalau kamu mau nambahin teks di Canva-nya ya. Contohnya misalnya seperti ini. Untuk mencari gambar, jadi kita pencet dulu yang ini yang elements, terus keyword. Ini kita cari di sini di search. Apa misalnya kita mau cari tokohnya ya, faceless boy, nah, gitu. Nah, kamu pencet yang ini nih yang graphics, nanti kamu cari yang full body yang kelihatan sampai ke kakinya. Kalau misalnya cuman mukanya aja kan aneh gitu ya, yang di animasi mukanya doang sampai ke bawah gitu, cari yang sampai ke bawah. Misalnya yang ini gitu, kamu pencet aja, nanti dia akan muncul di sini. Nah, biasanya kalau kamu pencet kayak gitu, nanti di sini ada banyak nih, see all, magic recommendation. Nah, ini ada lagi, ini orang yang sama. Kamu pencet lagi, nanti dia akan ada di sini ya. Dikumpulin yang orang yang sama, tapi posenya beda. Nah, kayak gini. Ini kan ada banyak nih. Ini hapus dulu. Nah, terus selain ini apa? Oh, ekspresi. Kamu mau nyari ekspresi. Dari face expression. Nah, ini ada banyak. Tapi nanti di workbook ini udah dikumpulin kok. Terus untuk latar, sebutkan nama ruangan atau tambahkan kata background. Misalnya, school background. School background. Nah, ini kan ada nih, udah jadi. Jadi bisa langsung kamu pakai. Terus untuk bikin latar juga bisa dibuat dengan menggabungkan beberapa elemen. Contohnya misalnya kamu nggak suka nih gambar yang ini, tapi kamu ingin bikin yang baru gitu. Jadi kamu cari school dulu, terus kamu cari lapangannya, field, nanti baru ditambah-tambahin. Dan balon percakapannya chat bubble ya. Oke. Nah, di sini udah disiapin di workbook kamu. Ini yang dari Canva. Kayak gini contohnya ya. Udah aku kumpulin, kamu bisa pakai. Atau kalau kamu nggak mau pakai yang ini, bisa yang dari kemarin project Cerivitas yang lalu. Ini udah ada gambar-gambarnya, juga bisa kamu pakai. Terus ada ekspresinya juga, udah dikumpulin juga. Nah, ini ada banyak banget. Kamu bisa pilih yang kamu suka. Terus untuk balon percakapan kayak gini. Dan ini untuk ceritanya. Jadi kamu tulis nih nanti di sini sebelum bikin yang apa? Bikin komiknya, kamu misalnya ini rangkumannya apa? Misalnya Budi main game semalaman sehingga terlambat ke sekolah gitu. Terus latarnya yang diperlukan apa? Oh, kamu butuh ruang tidur sama sekolah. Ya udah, nanti kamu berarti cari gambar ini ya. Terus panelnya ada berapa? Misalnya ada 6, panel pertama apa, dialognya apa gitu. Dan tokohnya siapa? Si Budi dengan mamahnya gitu. Udah, itu dua aja. Nah, kita praktekin. Misalnya yang pertama itu kan si Budi ya. Budi lagi pulang sekolah. Nah, pulang sekolah berarti misalnya yang tadi. Aku pakai scroll background aja supaya cepat. Ini tinggal di klik kanan set image as background. Terus, nah gambar si Budinya yang mana nih? Misalnya gambar Budinya nih yang ini nih. Ini yang ini aja lah. Aku taruh di mana tadi? Di sini. Nah, terus oh dia di sini dong. Dia kan keluar dari ini sekolahan. Terus dikasih ekspresinya, kamu tinggal copy paste aja. Misalnya ini deh, yang senyum karena dia kan senang pulang sekolah.
lebih senang. Oke, grup. Terus, nah, ini kita tambahin misalnya nih ya, sepulang sekolah siang itu, titik-titik-titik. Ini taruh aja di sini. Dan ditambahin dengan ini, shape. Ini buat ininya, buat latar belakang ini ya, teks ya, supaya kelihatan. Ini jadiin misalnya putih sama bordernya 4 gitu. Nah ini jadi nih panel pertama. Nanti panel keduanya gimana? Apakah si Budi ini langsung ada di rumah atau dia jalan apa? Jalan kaki dulu lewat depan rumah temennya gitu apa gimana? Nanti kamu bikin di panel selanjutnya. Ya. Sekarang kita langsung praktekin aja. Karena ini kan workshop ya. Kita bikin satu panel atau dua panel dulu. Tugasnya adalah bikin komik yang ringan dalam 6 panel. Ini bisa lebih sih, tapi ini cuma panduan aja. Ceritanya, saat hendak pulang sekolah, tokoh kamu menemukan amplop misterius di laci meja. Bisa di laci meja, bisa di mana, pokoknya dia menemukan amplop misterius. Ya, oke. Jadi ini kita Sekarang, pakai cerita yang sama ya, Kak? ya, nanti kalau udah jadi, kamu tinggal bikin yang cerita kamu sendiri ya. Ini kan pas untuk praktek doang, praktek. Praktek sampai jam 9. Kita lihat hasilnya kayak gimana ya. Ngomong-ngomong ini masing-masing dapat workbooknya ya. Kalau misalnya judulnya bukan workbook kamu jangan diedit. Menemukan amplopnya boleh di meja sekolah, boleh di meja rumah, boleh juga di pinggir jalan ya. Intinya adalah menemukan amplop. Kak, amplopnya tentang apa? Terserah kamu amplopnya apa artinya. Berarti boleh tentang amplop harta karun, kah? Boleh, misalnya petunjuk harta karun. Atau mungkin amplop dari penggemar rahasia. Atau jangan-jangan surat kaleng nih, ancaman nih isinya. Bebas, bebas. Mau dijadiin genre apa? Mau adventure, apa horror, apa misteri. Kak, boleh amplop, boleh botol kan? Ya, boleh deh. Boleh, boleh. Nah, ini ceritanya Syabira nih. Udah jadi nih dua panel. Alhamdulillah waktunya pulang. Beli es cendol yuk Aisyah. Ayo. Terus dibilang, apa nih? Uang aku jatuh. Buat aku aja. Belum selesai. Gak apa-apa, dilanjutin. Siapa lagi? Kak, Safira sudah Student jadi... 5. Kalau Safira sudah jadi 4 panel. Oh, Safira. Ayo kita lihat punya Safira. Oke. Ditanya apa nih? Aduh, nilai ulanganku 0 lagi. Sembunyiin aja deh. Biar nggak ketahuan bunda. Jeng jeng. Ya Allah, semoga nilaiku bagus katanya. Terus apa nih? Alhamdulillah nilainya bagus. Oke. Ini apa nih? Dia lagi ngapain? Nemukan sesuatu. Ini ininya botolnya ya. Mungkin isinya ini kali. Kamu dapat hadiah. Cie. Ayo siapa lagi Iya, yang udah tanah. bikin? Siapa yang mau dilihat ininya? Workbooknya. Punya avatar udah. Udah belum? Punya Melody udah jadi 7 panel. Oke, punya Melody. Melody ini ya.
astaga capek banget abis pulang sekolah. Wah ini udah malam dong. Apaan tuh yang ada di meja? Ting. Oke. Lah ini kan peta. Ini apa nih? Tempat jualannya Risa. Wah jangan-jangan peta harta karun. Apa nih? Assalamualaikum. Asma itu amplop apa? Nggak tahu. Tapi menurut Indra ke-10, Indra banyak banget. Ini peta harta karun, Kak, katanya gitu. Akhirnya, dua kakak beradik itu pergi mencari sampai toko Risa. Oke. Ada di sini, katanya. Lah, oke. Ternyata itu adalah pesanan ibunya, gitu ya. Yaudah, ini lanjutin sampai selesai. Nah, udah ini kan, udah ngelihat beberapa, jadi mungkin ada ide-ide yang bermunculan. Ini punya siapa nih? Punya Avatar. Wah, dia di ini nih, di sekolah. Kamu boleh pulang sekarang. Hah? Siapa yang meninggalkan amplop ya? Oke. Nah, ini lanjutin. Oke. Dilanjutin di rumah masing-masing. Kak, Nanti hari Kamis, kalau bisa udah jadi ceritanya. Soalnya nanti hari Kamis kita akan animasiin. Ya. Kak, kok mau tanya? Hah? Itu boleh nggak Kak aku gambar tangan, terus sama aku dimasukin ke Canva? Boleh, kan tadi aku bilang. Misalnya kamu bikin di Ibis Pen ya? Apa di Procreate? Maksudnya aku di kertas gitu Kak. Karena Oh, di kalau kertas. di iya di kertas aku foto dimasukin nanti dihilangin backgroundnya. Bisa aja. Kalau misalnya kamu pengennya nanti apa animasinya kelihatan kayak gambar kertas gitu nggak apa-apa kok. Karena aku ada beberapa karakter yang pengen digambar Kak dan aku lebih terbiasanya gambar kayak tradisional gitu yang pakai kertas. Oh iya nggak apa-apa kok. Mau backgroundnya digambar juga nggak apa-apa. Ini siapa ya? Gold card. Nanti yang mau login ke Canva Pro abis ini ya. Ini dulu diselesaikan dulu. Oh Sibil. Oke, abis ini baru kita yang pada mau login Canva Pro lihat ininya apa pinnya ya. Oke, buat hari ini. Kak. Ini gimana kan nggak ada pose jalannya, Kak. Pakai yang pose berdiri aja. Nanti jalannya itu dianimasinya pas dia berdiri gitu aja. Dia nggak akan kelihatan kayak jalan seperti kayak di film animasi beneran karena ini kan animasi sederhana kan. Jadi kita pakai yang pose yang berdiri aja. Afrin udah selesai. Oke. Nanti aku cek. Kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa di WA. Yang belum selesai lanjutin di rumah ya. Nanti hari Kamis kalau bisa udah selesai. Kalau nggak bisa ya nanti kita seadanya aja. Oke, thank you semua. Dah, assalamualaikum.